Laga super panas kembali mewarnai perjalanan Super League 2025-2026. Pekan ke-16 menjadi panggung duel syarat gengsi yang mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola nasional, Persik Kediri kontra Persib Bandung. Pertandingan yang digelar di Stadion Brawijaya Kediri itu bukan sekadar adu strategi dan kualitas pemain, melainkan juga pertarungan mental, determinasi, serta ambisi besar dari kedua tim yang tengah memburu target tinggi musim ini. Oke, kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Sejak jauh hari, laga ini memang sudah diprediksi bakal berjalan sengit. Persik Kediri yang tampil sebagai tuan rumah membawa misi mempertahankan kehormatan di hadapan publik sendiri. Sementara Persib Bandung datang dengan tekad kuat mencuri poin demi menjaga posisi mereka di papan atas klasemen Super League. Atmosfer panas pun terasa bahkan sebelum peluit awal dibunyikan. Ribuan supporter Persik memadati setiap sudut Stadion Brawijaya. Nyanyian, teriakan, dan koreografi khas supporter tuan rumah menggema, menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa bagi tim tamu. Namun Persib Bandung yang dikenal bermental baja tak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Para pemain Maung Bandung tampak tenang, fokus, dan siap menghadapi segala situasi sulit di lapangan. Begitu wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan, tempo tinggi langsung tersaji. Kedua tim sama-sama tampil agresif sejak menit awal. Duel-duel keras terjadi di lini tengah, sementara adu taktik antara kedua pelatih menjadi tontonan menarik tersendiri. Persik Kediri mencoba mengontrol permainan dengan pressing ketat, sementara Persik Bandung memilih bermain cepat melalui kombinasi umpan pendek dan pergerakan dinamis para gelandangnya. Persib Bandung tampil percaya diri meski bermain di kandang lawan. Sirkulasi bola yang rapi dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang membuat lini pertahanan Persik Kediri beberapa kali kelimpungan. Beckham Putra menjadi salah satu motor serangan Persib. Pemain muda berbakat itu kerap menusuk dari sisi sayap, memanfaatkan celah yang ditinggalkan bek lawan. Tak hanya Beckham, Tom Haye juga menunjukkan kelasnya sebagai pengatur tempo. Dengan visi permainan yang tajam, gelandang naturalisasi itu berkali-kali mengirim umpan akurat yang memanjakan lini depan. Keberadaan Tom Haye membuat permainan Persib lebih terstruktur dan matang, sekaligus menyulitkan Persik Kediri dalam merebut penguasaan bola. Andrew Jung pun tak mau ketinggalan mencatatkan ancaman. Penyerang asing Persib tersebut beberapa kali berhasil lolos dari kawalan bek Persik dan menciptakan peluang berbahaya di dalam kotak penalti. Kiper Persik Kediri dipaksa bekerja keras melakukan sejumlah penyelamatan krusial demi menjaga gawangnya tetap aman. Meski terus ditekan, Persik Kediri bukan tanpa perlawanan. Tim berjuluk Macan Putih itu mengandalkan serangan balik cepat untuk membongkar pertahanan Persib. Kecepatan pemain sayap Persik Kediri beberapa kali merepotkan lini belakang Maung Bandung, memaksa para bek tetap waspada dan disiplin sepanjang laga. Ketegangan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Setiap pelanggaran kecil memicu emosi pemain, sementara keputusan wasit kerap menuai protes dari kedua kubu. Laga ini benar-benar menggambarkan betapa keras dan ketatnya persaingan Super League musim 2025-2026. Babak pertama pun berakhir tanpa gol, namun tensi pertandingan sama sekali tidak menurun. Justru kedua tim terlihat semakin bernafsu untuk mencetak gol di babak kedua. Pelatih dari masing-masing tim melakukan penyesuaian taktik demi memecah kebuntuan. Di babak kedua, Persib Bandung kembali mengambil inisiatif serangan. Intensitas permainan mereka meningkat dengan pressing tinggi yang membuat Persik Kediri kesulitan membangun serangan dari lini belakang. Beckham Putra kembali menjadi ancaman nyata, sementara Tom Haye terus mengatur ritme permainan dengan tenang. Persik Kediri sesekali mampu keluar dari tekanan dan menciptakan peluang melalui bola mati maupun serangan balik. Namun solidnya lini pertahanan Persib membuat peluang-peluang tersebut belum mampu berbuah gol. Kiper Persib juga tampil sigap, memastikan gawang Persib Bandung tetap aman hingga menit-menit akhir. Hingga peluit panjang dibunyikan, pertandingan berakhir dengan skor yang mencerminkan ketatnya laga. Hal ini menjadi bukti bahwa duel Persik versus Persib selalu menyajikan drama dan kualitas tinggi, sekaligus menegaskan betapa sengitnya persaingan di Super League musim 2025-2026. Tak berhenti sampai di situ, sorotan publik terhadap Persib Bandung juga tertuju pada kiprah mereka di level Asia.
Maung Bandung dipastikan melaju ke babak 16 ACL2 musim 2025-2026. Di fase ini, Persib akan menghadapi wakil Thailand, Ratchaburi FC, dalam duel dua leg yang diprediksi berjalan panas dan penuh gengsi. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak menunjukkan rasa percaya diri tinggi jelang laga tersebut. Juru taktik asal Kroasia itu menilai timnya memiliki modal kuat untuk melangkah lebih jauh di kompetisi Asia. Menurut Boyan, Persib memiliki satu keuntungan besar dibandingkan Ratchaburi, yakni kesempatan bermain di kandang sendiri pada leg kedua. Sebagaimana diketahui, leg pertama babak 16 ACL2 akan digelar di markas Ratchaburi FC pada 11 Februari 2026. Sementara leg kedua akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada 18 Februari 2026. Dukungan penuh bobotoh di GBLA diyakini Boyan Hodak dapat menjadi faktor penentu. Saya melihat Ratchaburi sebagai tim yang bisa kita hadapi dan kita tantang. Kami juga diuntungkan karena laga kedua dimainkan di Stadion GBLA. Jika stadion penuh, seperti yang sering saya katakan, situasinya tentu tidak mudah bagi tim tamu, ujar Boyan Hodak dengan penuh keyakinan. Persib Bandung melaju ke babak 16 ACL2 dengan status juara grup G setelah mengoleksi 13 poin dari fase grup. Performa konsisten mereka di level Asia menjadi bukti bahwa Persib kini bukan hanya kekuatan domestik, tetapi juga mulai diperhitungkan di kancah internasional. Sementara itu, Ratchaburi FC lolos sebagai runner-up grup F dengan raihan 9 poin. Wakil Thailand tersebut dikenal memiliki permainan cepat dan disiplin, sehingga duel kontra Persib dipastikan tidak akan berjalan mudah. Pertarungan antara wakil Indonesia dan Thailand ini pun syarat gengsi dan menjadi ajang pembuktian kualitas sepak bola Asia Tenggara. Di tengah fokus menghadapi jadwal padat, tekanan tinggi dan target besar di depan mata, Persib Bandung juga dihadapkan pada isu transfer yang cukup menyita perhatian. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Federico Barba. Bek tengah asal Italia itu belakangan santer dikabarkan bakal kembali ke kampung halamannya. Rumor kepulangan Federico Barba mencuat seiring minat serius dari klub Serie B Pescara. Selain itu, Palermo juga disebut-sebut tertarik memboyong bek berusia 32 tahun tersebut. Faktor keluarga menjadi salah satu alasan yang memperkuat isu tersebut, mengingat Barba disebut ingin lebih dekat dengan keluarganya di Italia. Namun, di tengah derasnya rumor tersebut, sikap Persib Bandung justru sangat tegas. Manajemen Maung Bandung dikabarkan sama sekali tidak berniat melepas Federico Barba pada bursa transfer paruh musim. Bahkan, tawaran pertama dari Pescara disebut telah ditolak mentah-mentah. Berdasarkan data dari laman Transfer Market, peluang Federico Barba bergabung dengan Pescara saat ini hanya berada di angka 40%. Angka tersebut mencerminkan betapa kecilnya kemungkinan Barba henggang dari Persib dalam waktu dekat. Federico Barba direkrut Persib Bandung pada awal musim 2025-2026 dan langsung menjadi sosok kunci di lini pertahanan Persib. Pengalaman panjang di sepak bola Eropa, kemampuan membaca permainan dan kepemimpinannya di lapangan membuatnya menjadi figur tak tergantikan di jantung pertahanan Persib. Kehadirannya memberikan rasa aman bagi lini belakang Maung Bandung. Keputusan Persib menahan Federico Barba bukan tanpa alasan. Musim ini, Persib tengah menghadapi tantangan besar di dua kompetisi sekaligus. Di Super League, mereka masih bersaing ketat di papan atas dan berpeluang mencatatkan sejarah dengan meraih gelar 3 kali berturut-turut. Di sisi lain, Persib juga menatap serius kiprah mereka di ACL2. Ambisi melangkah hingga babak perempat final bahkan lebih jauh menuntut skuad yang solid dan berpengalaman. Dalam situasi seperti ini, kehilangan pemain sekelas Federico Barba tentu menjadi resiko besar. Informasi mengenai penolakan tawaran Pescara juga diungkapkan oleh jurnalis olahraga Italia ternama, Nicolo Schira. Melalui akun media sosialnya, Schira menyebut bahwa Persib Bandung tidak tertarik melepas Federico Barba, meskipun sang pemain membuka peluang untuk kembali ke Italia. Langkah Persib ini mendapat respons beragam dari publik. Sebagian bobotoh mendukung penuh keputusan manajemen mengingat pentingnya peran Barba dalam menjaga stabilitas tim. Namun ada pula yang memahami dilema sang pemain. Terlepas dari itu, satu hal yang pasti, Federico Barba setidaknya akan tetap berseragam Persib Bandung hingga akhir musim 2025-2026. Ia akan tetap menjadi benteng terakhir Maung Bandung dalam menghadapi kerasnya persaingan domestik dan ketatnya kompetisi Asia. Dengan jadwal padat,
Tekanan tinggi dan target besar di depan mata, Persib Bandung kini benar-benar diuji dari berbagai aspek. Konsistensi performa, kedalaman skuad, dan mental juara akan menjadi kunci bagi Maung Bandung untuk menutup musim ini dengan prestasi gemilang. Laga panas kontra Persik Kediri, tantangan besar di ACL 2, dan drama transfer Federico Barba menjadi rangkaian cerita yang semakin menegaskan bahwa musim 2025-2026 adalah musim penuh drama bagi Persib Bandung. Kini, semua mata tertuju pada langkah Maung Bandung berikutnya. Mampukah mereka menjaga performa di Super League? Bisakah Persib melangkah jauh di level Asia? Dan akankah Federico Barba tetap menjadi bagian dari perjalanan bersejarah ini? Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat situasi Persib Bandung saat ini? Apakah keputusan menahan Federico Barba sudah tepat? Seberapa besar peluang Persib melangkah jauh di ACL 2? Yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan terus dukung sepak bola Indonesia.